Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semua, khususnya tuser-tuser ya, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel Supriyadi, teman-teman tuser. Di sini saya akan berbagi pengalaman cara pemasangan PTC ya. Jadi kita mencari PTC yang pas buat kompresor. Jadi jangan salah pasang kompresor yang akan kita tangani ya. Dan di sini di depan saya ada satu unit kompresor merek LG satu pintu ya. Ini merek LG satu pintu yang menggunakan kapasitor starting ya, 32 mikro 300 volt dan satu buah. Biasanya untuk LG satu pintu biasanya menggunakan starting dan running ya sahabat semua, tapi kali ini yang menggunakan satu buah kapasitor starting 32 mikro. Dan bentuk seperti apa overload PTC yang digunakan pada kompresor LG satu pintu yang menggunakan satu kapasitor ya, biasanya menggunakan starting yang 5 mikro atau 3 mikro sahabat semua ya. Tapi sekali ini tidak menggunakan running, tapi menggunakan starting 32 mikro. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada kapasitor, di sini sudah ada overload dan PTC ya. Overload di sini menggunakan 1/8, dan di sini overloadnya ya seperti ini. Ketika kita menghadap kompresor seperti ini, ya, seperti ini. Kita bongkar dulu. Jadi kalau kompresor ada dua tipe ya sahabat semua ya. Ada kompresor overload bawah dan overload atas. Jadi yang akan saya jelaskan di sini ya overload atas sahabat semua ya. Di sini overload atas. Dibilang di overload atas. Jadi overload ini menghadap ke atas sahabat semua ya. Dan saya buka dulu untuk PTC-nya. Ya teman, nah ini overloadnya ya. Nah sahabat semua, ini overloadnya ya, sini. Oke, jadi seperti ini sahabat semuanya yang saya bilang tadi overload atas. Jadi overload atas di sini letak kaki, itu kaki tiga sahabat semuanya. Ada soket kaki 3 di sini, perhatikan ya. Nah saya zoom dulu sebentar. Nah ini sahabat semua. Nah ya, ini soket ya, 1, 2, 3. Jadi kalau dibilang soket atas, overload atas seperti ini posisinya ya. Nah kalau posisi soket bawah berarti satunya di bawah seperti ini sahabat semua ya. Nah di sini bisa untuk membedakan letak dari PTC yang saya sebutkan tadi, letak posisi overload atas ya, seperti ini yang akan saya jelaskan. Jadi posisi overload atas, jadi yang digunakan PTC untuk perut atas yaitu jenis seperti ini sahabat semuanya nih. Nah jadi sebelah kanan. Jadi kalau ini yang tidak menggunakan yang overload ini, PTC ini yang tidak menggunakan kapasitor sahabat semua ya. Jadi yang di sini tidak yang menggunakan kapasitor PTC ini, jadi seperti ini bentuknya. Nah oke, seperti ini sahabat semua ya, jelas ya. Sedangkan yang menggunakan kapasitor sahabat semua, yang menggunakan kapasitor seperti ini. Jadi ada kaki sebelah kanan, ada 2 pin ya. Nah ini saja ini. Nah ini kakinya. Jadi yang menggunakan kapasitor overload atas, kakinya seperti ini. Bentuk dari PTC yang menggunakan kapasitor 1 ya. Beda kalau yang menggunakan 2 kapasitor starting dan running, itu kakinya beda lagi ya sahabat semua. Tapi yang saya tangani ini kapasitor 1 dan bentuk overload PTC seperti ini ya. Jelas paham teman-teman ya. Jadi sekali lagi, jadi bagian atas ini untuk listrik ya, tegangan listrik, yang bawah untuk jalur kapasitor. Jadi begini AC ya, ini jalur AC nya warna biru.
biasanya untuk yang menggunakan kapasitor itu ada 3 buah kabel sahabat semuanya, dari kabel warna hitam dan hijau dan merah biasanya. Ini soalnya kabel ini tadi putus, saya gabung ya. Nah, ini ada warna merah sahabat semuanya, warna merah. Ini warna hijau dan warna hitam. Nah, di sini ini biasanya terpasang untuk jalur overload yang warna hitam dan warna hijau, biru, mohon maaf, biru ini ya. Dan warna biru itu terpasang pada bagian PTC bagian atas. Ya, ini seperti ini saya jelaskan, seperti ini. Ini warna biru ya, seperti ini. Nah, saya pasang dulu. Ini warna biru bagian atas. Dan bagian warna merah itu biasanya menandakan dari kapasitor. Di sini, lihat ya sahabat semua, di sini. Nah, ini warna biru, ini warna merah. Jadi warna merah ini kita pasang di bagian bawah PTC seperti ini sahabat semua. Umpamanya sini ya, kita pasang. Nah, oke. Ini anggap saja warna merah seperti biru ini ya. Jadi kan saya jelaskan ini kabelnya putus, jadi saya sambung menggunakan kabel warna biru. Ya, teman. Jadi sini ini warna hitam, warna biru, warna merah, yang hitam di overload atas. Ya. Jadi kalau untuk yang overload bawah sudah saya jelaskan, sudah saya share di video-video saya ya. Yang ini untuk video overload bagian atas. Jadi intinya ini kulkas satu pintu merek LG yang menggunakan satu kapasitor. Jadi yang menggunakan dua kapasitor itu beda lagi cara kerja sahabat semua ya. Nah, jadi sekiranya ada keluhan atau pertanyaan tentang kulkas yang Anda kebingungan dalam pemasangan overload atau PTC, bisa Anda bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab ya. Atau klik saja video-video yang sudah saya share tentang pemasangan overload dan PTC kulkas yang benar ya. Jadi seperti itu sahabat semua. Jadi paham teman-teman ya. Sekali lagi, ini overload atas dan menggunakan satu kapasitor, berarti menggunakan 2 pin kaki sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan, yang bagian atas untuk pemasangan AC, yang bagian bawah untuk jalur kapasitor dan untuk warna merah. Jadi warnanya kabel warna hitam, biru dan merah. Sekali lagi, warna hitam di overload, warna biru di bagian atas, dan warna merah di bagian bawah. Oke, sahabat-sahabat semua, kurang lebih seperti itu ya. Sedikit pengalaman cara pemasangan overload dan PTC pada kulkas LG satu pintu yang menggunakan kapasitor. Oke sahabat-sahabat semua, jadi sekali lagi, apabila dalam penyampaian dan video kurang pas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.